Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi yudhiru 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wallahu la yuhibbu kulla kafarin asim. Sadaqallahul azim. Amma ba'du. Dulu pernah saya sampaikan mengenai orang-orang yang dicintai Allah. Nah, kita ini nanti termasuk orang-orang yang dicintai apa dibenci oleh Allah? Kepengine mestine kula njenengan sami dadi wong sing ditresnani, sing disenengi, yang dicintai oleh Allah. Ingkang sepindhah inggih menika al-muhsinun, orang-orang yang suka berbuat baik. Mangga kula njenengan sami berusaha berbuat baik. Memanfaatkan kesempatan untuk berbuat baik. Dikala ada kesempatan berbuat baik, berbuat baiklah. Kapan baik? Berbuat baik bisa dengan lisan kita, bisa dengan perbuatan kita, bisa pula yang tidak kalah pentingnya adalah dengan hati kita, meluruskan pandangan kita, kebaikan kita terhadap orang lain. Innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah itu mencintai, menyukai orang yang berbuat baik. Ihsan ini. Bagaimana maksudnya berbuat baik? Berbuat baik melebihi kebaikan orang kepada kita. Nah, membalas keburukan dengan kebaikan, membalas kebaikan dengan yang lebih baik. Itulah orang yang berbuat baik. Jadi jangan imbang. Kalau imbang itu belum sampai kepada derajat muhsinun, itu baru orang-orang yang adil. Imbang lah. Bali modal, urung pati. Nah, niku. Kemudian yang kedua, Allah itu mencintai kepada orang yang suka bertaubat. Ya, taubat itu harus menjadi kebiasaan kita tiap hari. Astaghfirullahaladzim. Astagfirullah. Ini aku mau lalen mau sembahyang duhur gini ya. Nah, bali ngumah terus madang, bar madang ngantuk terus turu tangi-tangi wis jam 3 lah, jam 3 kan wis ora kena sembahyang asar sih iki. Seniki ngasare gasing niku jam pinten nika. Iya. Apal niku nek para pakaji apal ki karo jadwale ki wis pokoke tenteng-teng wis mangkat ini. Jadi orang yang suka bertobat. Kemudian yang ketiga adalah orang yang senantiasa bersuci, menyucikan diri. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Orang yang menyucikan diri, baik suci lahir maupun mati. Suci lahir itu dalam pengertian bagaimana? Ya sering adus, sering wudu, kan resik nggih. Seniki mboten usah diwarai kula njenengan sami ana cuci tangan kula njenengan sami ora mukur cuci tangan tok, tapi dicuci karo liyane. Ya, nyuci-nyuci mulai kumur-kumur niku nggih, kumur-kumur, kemudian membersihkan hidung, kemudian mencuci muka, membasuh muka, kemudian telinga, kemudian kepala, kemudian baru terakhir kaki. Wih, diresiki. Karo ngresiki atine kula panjenengan sami dewek-dewek. Diresiki atine nggih, sing paling berat ki atine. Membersihkan hati dari sifat-sifat yang buruk, dari sifat-sifat perilaku penyakit hati. Contohnya apa? Hasad, dengki, nah niku. Kemudian ujub dan lain sebagainya. Nanti kita singgung mengenai orang-orang yang tidak disukai oleh Allah. Kemudian yang berikutnya ini adalah orang-orang yang bertakwa. Nah, ini orang-orang yang bertakwa tentunya ini menjadi puncak prestasi bagi kita. Ini menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah. Kita berusaha dalam ayat-ayat yang berkaitan dengan amalan itu di akhir biasanya ada la'allakum
tattaqun, agar kamu sekalian menjadi orang yang bertakwa. Monggo kula jenengan sami fastabiqul khairat, berlomba dalam kebaikan, meraih predikat muttaqin atau orang-orang yang bertakwa. Kemudian yang berikutnya, yang kelima adalah orang-orang yang bersabar. Nah ini, sabar menghadapi cobaan hidup, sabar dalam menghadapi musibah, sabar dalam menghadapi dalam kita beribadah. Nah ini sudah diterangkan kemarin oleh Gus Ipul. Nah ini termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah. Kemudian yang berikutnya ini adalah orang yang bertawakal, menyerahkan urusan kepada Allah. Ini termasuk orang-orang yang dicintai, yang disukai oleh Allah. Maka kita belajar menjadi orang-orang yang bertawakal. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah mencintai, menyukai orang-orang yang bertawakal kepada Allah. Nah, kita berusaha. Niki tawakal niki mboten kabeh wong bisa, Pak. Niki mandan berat niki. Kula jenengan sami kadang-kadang kan hanya mengandalkan kepada tenaga sendiri, pikiran sendiri, merasa mampu, dan kemudian kita tidak menyerahkan kepada Allah. Setelah hasilnya tidak sesuai dengan harapan kita, baru dia merasakan. Nah ini ada yang putus asa dan lain sebagainya. Padahal Allah menyampaikan wala ta'asu mir rahillah. Janganlah kalian berputus asa terhadap rahmat Allah. Nah ini orang-orang yang bertawakal. Kemudian yang ketujuh adalah orang yang bersikap dan berbuat adil. Nah ini al-muqsituna. Nah orang-orang yang berbuat adil inilah yang termasuk golongannya orang-orang yang dicintai oleh Allah. Lalu yang terakhir dulu sudah pernah saya sampaikan adalah orang yang senantiasa berjuang di jalan Allah. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanum marsus. Sesungguhnya Allah mencintai, menyukai orang-orang yang berjuang di jalannya dalam barisan yang teratur, seakan-akan mereka seperti bangunan yang tersusun rapi. Nah, ini sekedar mengulang mengenai orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sekarang gilirannya ini saya menyampaikan mengenai golongannya orang-orang yang dibenci oleh Allah. Ini saya sampaikan nanti serampungnya ini, mudah-mudahan bisa selesai semuanya ini. Tentunya harapannya kita ini setelah mendengar keterangan penjelasan dari saya, kita terjauh dari sifat-sifat yang demikian yang dinukil dalam Al-Quran, antara lain orang-orang yang dibenci oleh Allah atau tidak disukai oleh Allah. Ini yang pertama, yang pertama adalah orang-orang kafir. Ya, tadi saya menyinggung dalam Al-Quran, wallahu la yuhibbu kulla kafarin asim. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa. Jadi ini orang-orang kafir ini termasuk golongannya orang-orang yang tidak disukai oleh Allah. Innalladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam. Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka termasuk golongannya orang-orang yang seburuk-buruk manusia, seburuk-buruk makhluk. Dan ini banyak Al-Quran di awal-awal surat Al-Baqarah juga diterangkan mengenai sifat-sifat orang kafir. Ya, termasuk sifatnya adalah sawaun alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Sama saja mereka diberi peringatan ataupun tidak, mereka tetap dalam kekafiran. Nah ini orang-orang kafir, termasuk golongannya orang-orang yang tidak disukai oleh Allah. Kemudian yang kedua adalah orang-orang yang melampaui batas. Orang-orang yang melampaui batas.
Ini dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 190 disampaikan, innallaha la yuhibbul mu'tadin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Jadi apa ya, melewati batas ya ini, melebihi yang semestinya. Maka Allah menyarankan kepada kita, berdoalah kepada Tuhanmu dengan berendah diri dan suara lembut. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang melampaui batas. Jadi misalnya kita ini berdoa ya, berdoa tapi kemudian kita sambil teriak-teriak misalnya. Wah, kita karena ditimpa musibah misalnya bencana kemudian kita teriak-teriak. Nah itu, ditimpa musibah bencana kita ini sedih ya, memang harus sedih. Nek ditimpa bencana kok kita tidak sedih, berarti kita mungkin ada sesuatu ya. Ketika ditimpa bencana, kita dalam Al-Quran itu supaya mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Termasuk musibah yang sedang kita alami ini, kita rasakan. Ujarku mien lagi zaman bulan-bulan Maret, bulan Februari, Maret, April ke corona ke rampung mengko November. Apa? Rampung bulan Juli pada waktu itu. Maret, April, Mei, Juni, Juli, petang bulan lah. Masuk kan wis mlebu tahun ajaran baru. Bulan Juli, nah. Belum juga ada penurunan. Ya, sehingga sekarang juga menimbulkan apa ya, kebingungan sana sini lah. Tapi kita sebagai orang yang beriman, ya kita tetap waspada. Makanya tadi saran yang paling baik dari Pak Saiful itu jaga jarak dan pakai masker, Pak. Jaga jarak dan pakai masker. Ya kemana-mana, terutama kalau bepergian. Kalau di rumah mah nggak pakai masker ya. Apa nang rumah pada nganggo masker? Maskeran nggih Pak Haji nggih. Oh iya. Ya mohon kalau ini ketika bertemu dengan orang diusahakan untuk pakai masker, kecuali lunga-lunga sing ora ketemu wong. Misalnya maring sawah, maring kebon, ora apa-apa lunga dhewekan ora ketemu wong. Ora apa-apa, malah udara segar di sana. Tapi kalau interaksi dengan orang diusahakan untuk selalu pakai masker. Ya diceritani itu teman yang jadi perawat di rumah sakit itu, ada anak kecil yang dinyatakan positif corona tapi perawatnya nggak ada yang kena karena dia pakai masker. Dan kalau perawat kan biasanya pakai ini, pakai sarung tangan ya, sarung tangan sekali pakai biasanya. Nah ini paling mudah itu pakai masker. Kenapa pakai masker? Virusnya kumane ora bisa nembus masker. Genek maskernya sing memenuhi syarat. Tapi ana masker sing saking kuene nganti maskernya rapet. Bocahnya nganti ora bisa ambekan. Rapet banget nganti nek ambekan kayak nganu telembungan kae. So. Nah itu juga kurang baik itu. Ya yang biasa saja, yang penting standar lah ya. Nah ini yang kedua adalah orang-orang yang melampaui batas. Ya nang babagan apa bae tulen nek melampaui batas tulen ora dadi lah. Berlebih-lebihan. Makan itu boleh, makan itu malah menjadi ibadah. Tapi nek golek mangan nganti kelebihan, nah niku. Maka ada yang disebut dengan mubazir, ada yang disebut dengan israf, berlebih-lebihan. Ya, misalnya ukurannya wong Majenang ya sepiring lah. Madang misalnya nganti patang piring, nah misalnya kan berlebihan.
jadi masalah itu. Ya dulu pernah waktu di Jogja itu ada orang digawa ke UGD dan itu tidak sadar sampai lama karena apa? Keselak. Keselak Pak. Ya ketone orang andel tapi anu temenan iku. Keselak akhirnya terus nggak sadar itu masuk ICU itu lama itu. Kelanjutannya saya nggak tahu itu karena hanya mendengar sekilas info saja. Maka orang-orang yang beriman itu dianjurkan supaya bersifat yang standar, yang biasa. Maka dalam bahasa Din Samsudin itu ada istilah wasatiyah, ya sedang biasa sajalah. Nemen-nemen ya ora, glendeh ya ora, biasa bae kayak gue. Iya. Yang berlebihan dalam beribadah contohnya bagaimana misalnya? Nah, nang masjid terus ora tahu kerja, ora tahu metu misalnya. Puasa terus sepanjang hari. Ya, tidak pernah berbuka atau dalam pengertian tidak pernah tidak puasa. Nah, itu berlebihan. Jadi kita ini tidak dianjurkan untuk berlebih-lebihan. Kemudian yang ketiga adalah orang yang berbuat kerusakan. Tukang gawe rusak. Ya, membuat kerusakan di muka bumi. Wallahu la yuhibbul mufsidin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Nah, ini dalam surat Al-Maidah ayat 64. Jadi silakan kita ini berusaha jangan membuat kerusakan di muka bumi. Kita hendaknya menjadi orang-orang yang bisa memakmurkan bumi. Monggo disambi Pak Saiful. Ya, monggo Pak Haji. Ini kayaknya pun cuma wis unjukane karo pacitane mangga disambi niki. Jadi kita ini mudah-mudahan terhindar dari orang-orang yang berbuat kerusakan. Nah, sekarang itu telah nampak kerusakan di muka bumi ini. Akibat ulah tangan siapa? Akibat ulah tangan manusia. Ya, mudah-mudahan ini Indonesia aman Pak, soalnya seniki situasi ketinggalan ya gara-gara sering macani berita apa ya. Katanya situasi nang dhuwur kana lagi panas saya nikah. Jadi setelah men urusannya wong gedean kana urusannya Din Samsudin, urusannya bangsane Gatot, urusannya bangsane nika sing teng dhuwur-dhuwur. Kula panjenengan sami bagian ngurusi umahe dewek. Iya, cara Gus Baha kayak niku. Ya uli mikir negara sedela bae, sing paling penting gue mikir keluargane dewek-dewek. Niku sing paling penting, paling pokok. Keluarga kita, saudara-saudara kita, anak-anak kita, cucu kita, dan orang-orang yang terjangkau di sekitar kita, masjid kita, musola kita, dan seterusnya. Nah, ini kita berusaha menjadi orang-orang yang berbuat baik, jangan menjadi orang-orang yang berbuat kerusakan. Ya, kerusakan apa saja, baik itu kerusakan fisik, kerusakan moral, kerusakan fasilitas dan lain sebagainya. Jadi diusahakan jangan berbuat kerusakan di muka bumi. Nah, ini sekarang itu ilmuwan kalau zaman dahulu itu ilmuwan itu netral Pak. Ilmuwan itu memang murni sebagai ilmuwan sehingga penemuan-penemuan itu bermanfaat dan tidak merusak alam. Nah sekarang ilmuwan gue akeh ilmuwan sing wis dituku dari manut karo pesenane penguasa. Contohnya adalah eksplorasi misalnya minyak, eksplorasi tambang emas, tambang batu bara dan lain sebagainya. Kemudian pemanfaatan tenaga nuklir dan lain sebagainya. Nah itu kan kalau tidak dikelola dengan baik ini menjadi ancaman, menjadi sesuatu yang membahayakan. Maka orang-orang yang berbuat kerusakan ini sangat tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala.
Lalu yang keempat adalah orang-orang yang berbuat zolim. Nah ini menganiaya terhadap dirinya sendiri. Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka Allah akan memberikan kepada mereka dengan sempurna pahala amalan mereka, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat zalim. Wallahu la yuhibbuz zalimin. Ini dalam surat Ali Imran ayat 54. Jadi Allah ini tidak menyukai kepada orang-orang yang berbuat zalim, menganiaya baik kepada dirinya maupun kepada orang lain. Berbuat zalim misalnya. Contohnya misalnya berbuat zalim bagaimana? Mindahna patok wates. Nah, geser galengan, zaman biyen kan ana geser galengan nggih, tuk titik ditampak kita dipaculi suwe-suwe mlaku geser galengane. Misalnya sekali maculi misalnya 5 cm lah. Nah, ping gue. Kalau ngane dibabati gak dipaculi sedelak, bar gue terus geser. Nah, galengane wis geser gak dipatoke dibetot terus dipindah. Ini berbuat zalim, Pak. Nah, kecuali kita ini berbuat aniaya, berbuat zalim itu tidak tahu, tidak sengaja. Nah ini kalau kita ini menyengaja ini, maka ini termasuk golongannya orang-orang yang dibenci oleh Allah. Kemudian yang berikutnya, yang kelima adalah orang-orang yang sombong dan yang membanggakan diri. Nah, jadi orang-orang yang sombong ini termasuk golongannya orang-orang yang dibenci oleh Allah. Orang sombong itu bagaimana? Merasa dirinya hebat dan merasa orang lain lebih rendah atau merendahkan kepada orang lain. Nah, ini kita dijauhi ini. Karena memang sifat sombong ini yang layak memiliki, yang layak memakai hanya Allah Subhanahu wa taala. Menungsa ora kuat pak kedunungan sifat sombong. Seniki kula jenengan sami monggo introspeksi sing arep disombongna nang aring dhewek kan apa. Orang-orang yang sudah tidak menjabat jabatan ya biasa bae kaya rakyat kula jenengan sami Pak. Lho gitu di pejabat maya dipundi-pundi, manggok-manggokna, dijemput dengan begitu ramai meriah, gegap gempita, diberi fasilitas, diberi layanan yang luar biasa. Arep teka ki digelar karpet ngono. Wih, mlakune kudu karpet. Lagi sih dadi pejabat, bahasa wis ora dadi pejabat. Kadang-kadang teka gila orang ngerti, kami anu mien bekas pejabat itu. Itu mantan pejabat. Nah, maka kita berusaha supaya jangan menjadi orang yang sombong, menjadi orang yang membanggakan diri, melebihkan dirinya, kemudian merendahkan orang lain. Lah kowe ngapa? Ini kok. Ora kok gawe kowe nang kene. Nah, ini kan merendahkan orang lain. Karena semua orang itu punya peran yang berbeda-beda. Bal-balan misalnya bal-balan ya ora mungkin kok dadi kiper kabeh. Ya mungkin ora gol, tapi ora bisa ngegulna. Ya kadang-kadang malah bisa kebobolan. Malah kadang-kadang ngegulna dewek. Nah. Ya ana sing dadi penyerang, ana sing dadi back, ana sayap kanan, sayap kiri dan lain sebagainya. Nah, kula jenengan sami iki kaya niku, saling melengkapi. Jadi tidak boleh kita ini merasa paling hebat, paling berjasa, luar biasa. Ya kayak bangunan iki lah kula jenengan sami niki. Bangunan ki sing paling penting apa cara kula jenengan sami niki? Saka sing penting. Saka laka batane laka temboke ya nu saka-saka tok ngadeg kaya kiye. Udu diarani bangunan. Nah, sing paling penting ya penting kabeh sidane. Malah kadang-kadang sing penting kuwi ora keton. Malah sing ketone ora dianggap penting malah dadi keton penting. Contohnya apa? Chat. Jane ya laka chat ora apa-apa jane. Tapi ya sing paling menonjol ya. Ya nggih kaya wong ana sing kaya chat niku. Ana sing nggo pencitraan. Nah, chat kan nggo pencitraan men bagus, katon meling.
keton resik dan lain sebagainya. Padahal sing mereka kuat sih nang jero vesine gue ora kaken ngomong. Nah ini betapa kita itu tidak boleh membanggakan dirinya sendiri. Nah kemudian yang berikutnya adalah orang-orang yang berkhianat ini. Nah, Allah sangat membenci kepada orang-orang yang berkhianat. Jadi Allah menyampaikan dalam Al-Quran, Innallaha la yuhibbul kha'inin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat. Berkhianat lah, orang konsekuen, orang konsisten dalam perjuangan. Ya kadang-kadang ada orang yang model begitu. Wis disepakati, wis dimusyawarahna, wis hasil kesepakatan dilakoni, tapi terus nang tengah dalan ora melu, utamanya malah nyerimpeti. Nah ini mengkhianati ini. Nah ini kalau tidak kebenaran, ini termasuk golongannya orang-orang munafik, orang-orang yang kalau ketemu orang Islam dia menyampaikan Islam, kalau ketemu dengan orang kafir mereka menyampaikan bahwa saya ini orang kafir. Nah, jadi bermuka dua gitu ya. Nah, ini kita hendaknya menjauhi sifat-sifat pengkhianat. Kita ini harus sportif, harus kompetitif, harus support terhadap kebaikan, apalagi zaman sekarang seperti sekarang ini. Jadi kalau ada anak-anak muda kita yang berbakat, kita support kebaikannya. Kalau ada yang tidak baik, maka kita harus mengingatkan. Jangan sampai kita malah kebaliknya. Kemudian yang ketujuh adalah orang-orang yang memamerkan keburukan. Nah ini. Jadi orang-orang itu kadang ada yang suka memamerkan keburukan. Nah, Allah tidak menyukai ucapan yang buruk yang diucapkan dengan terus-menerus, dengan terang-terangan, kecuali orang-orang yang dianiaya. Allah adalah maha mendengar lagi maha mengetahui. Jadi Allah itu tidak menyukai kepada ucapan buruk yang diucapkan dengan terus terang, kecuali oleh orang-orang yang dianiaya. Orang-orang yang teraniaya, yang dia terancam, yang dia terzolimi, nah itu baru mungkin dia boleh menceritakan. Tapi kalau dia memamerkan keburukannya, baik keburukan diri sendiri maupun keburukan orang lain, nah ini yang luar biasa. Bapak Ibu saudara sekalian, maka saya sering menyampaikan ini saran masukan ini kepada diri saya sebenarnya. Usahakan kita itu kalau ngobrol dengan ya saudara, dengan tetangga itu menghindari ngobrolin masalah orang lain. Karena kalau kita ngobrolin masalah orang lain biasanya ujung-ujungnya itu kita, nah itu siji misalnya ngerasani ghibah. Nah, jadi ini kadang-kadang sulit sekali dihilangkan kebiasaan ini. Nah, kalau kita membicarakan selain manusia, maka itu biasanya lebih produktif. Misalnya apa yang dibicarakan? Nah, dia kepriye siki dagangnya, dia siki nang pasar, nah, itu kan membicarakan bukan manusianya, Pak. Wah, siki nang dagang nang pasar ya alhamdulillah guys mulai rame iki ya. Nah, waduh aku malah lagi sepi iki ya. Miyen lagi urung corona, aku nek sedina gue bisa adol 20 kintal, siki paling-paling sekintal priwe ya. Oh iya. Jadi ini akan lebih baik daripada membicarakan tentang bakule, Pak. Nah, kemudian bakul-bakul nang pasar, Allah bakul nang pasar siki dan sebagainya. Akhirnya nyebut nama-nama ini dan sebagainya. Di petan itu siji. Nah itu orang-orang yang suka mencari-cari keburukan orang lain. Maka keburukan itu harus disembunyikan kemudian dihilangkan. Kalau kita berbuat maksiat maka sembunyikan, aja nanti dipamerna. Lalu bagaimana kita bertobat kepada Allah? Aja dipamer-pamerna. Jejel siki misalnya berbuat maksiat, berbuat dosa dipamerna, arep balik tuli angel. Wah, aku mikir wah kayak nikat kayak nang kana. Maka ini menjadi catatan bagi kita untuk
Jangan gemar memamerkan keburukan, baik keburukan diri sendiri maupun orang lain. Kecuali dalam hal-hal perkara tertentu, misalnya di depan pengadilan. Gue kepriwe mau anu gue geneng bisa gue. Nah, sampaikan, diceritakan. Nah, kemudian yang ke-8, saudara sekalian, orang-orang yang tidak disukai oleh Allah adalah orang-orang yang bergelimang dosa. Nah, ini yaitu yang disebut dalam bahasa agama itu adalah al-asim, ya. Wallahu la yuhibbu kulla kafarin asim, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa. Jadi sini gue berbuat dosa apa ya? Tangi turu wis mulai mikir berbuat dosa. Arep mangkat wis mikir kepriwe berbuat dosa. Nganti tekan arep turu maning esi mikir kepriye carane berbuat dosa. Ini kan banyak orang-orang yang bergelimang dengan dosa ini. Nah, mudah-mudahan orang-orang yang demikian ini segera kembali ke jalan yang benar, mendapat hidayah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Karena ini banyak orang-orang yang begini, Pak. Seperti halnya kita memikirkan kebaikan. Ki kepriye carane ya aku men dina kiye amale akeh, amale diterima Gusti Allah. Ki kepriye carane men masjid makmur ya, jamaah akeh. Kepriye carane men pengajiannya bisa jalan terus, kan memikirkan itu, Pak. Niki kula njenengan sami sing demen nang masjid, sing demen silaturahim, sing demen ibadah, demen pengajian. Nah, sing demen maksiat oleh mikirna maksiat terus, Pak. Nah, sekarang terjadi pertikaian, pertempuran antara kemaksiatan dengan yang hak, yang kebatilan. Kemaksiatan, kebatilan dengan yang hak, dengan yang ma'ruf itu terus terjadi pertempuran. Gari kuat-kuatan sing di kiye. Nah, termasuk di dunia medsos juga begitu, Pak. Di mana-mana saja itu. Maka ketika ada kebenaran, ada kebatilan, kita akan berpihak kemana? Kalau kita berpihak kepada kebenaran, berarti kita ini termasuk golongannya orang-orang yang dimuliakan. Tapi kalau kita berpihak kepada kebatilan, maka ini kita termasuk golongannya orang-orang yang direndahkan, yang dibenci oleh Allah. Nah, ini banyak sekarang, Pak, karena himpitan ekonomi dan sebagainya, kepriwe carane men uli duit, goleti nomor-nomor diteleponi. Assalamualaikum, maaf Bapak, ini Bapak mendapatkan undian hadiah 50 juta. Pinter banget ini ku, Pak. Kula nate niku ditelepon. Oh ya, kebetulan alhamdulillah ini saya juga lagi butuh sekali uang, ini gimana caranya, Pak? Itu sih terus nambah nang aku. Oh ya begini, Mas, gini jenengan ini nih. Waduh, ini kalau ini enggak ada ATM di sini gitu. Oh, enggak ada ATM, gimana caranya? Ya tuh takoni maning ini ku, Pak, pinter, Pak. Oh, kalau enggak ada ATM di situ ada briling apa enggak gitu ya. Oh, kalau briling mah ada. Oh iya. Oh ya, nanti ke briling bilang saja ini mau ngirim uang ke ini, setelah itu mintai tanda buktinya, setelah itu kirim ke saya. Nanti akan saya transfer uangnya sekian. Oh ya, tek rekam niku kan. Ya wis aku tak mangkat maring briling iku. HP-ne kalau direkam lebokna jok motor rene wis. Luar biasa, Bang. Orang berbuat maksiat itu kepriwe carane men maksiatnya bisa unggul, bisa bertahan, bisa meningkat omsetnya, pengikutnya, Pak. Jangan dikira kula jalan sama. Coba saudara-saudara kita itu yang misalnya kelompok komplotan perampok, bro. Kepriwe carane merampok men ora kewenangan, uli akeh kan ya niku nggih. Nah, komplotan. Bahkan sekarang itu banyak komplotan itu adalah penjualan anak gadis. Nah, itu luar biasa. Komplotannya itu rapi sekali, Pak. Maka ini kita berusaha menghindari dari yang demikian itu, karena kalau sudah terjebak, nah nek wis terjebak tuh kan wangel menyate. Bangkit kembali lagi itu sulit.
Maka kita ini harus menjadi supporter, pendorong, menjadi anggota yang berpihak kepada kebenaran. Iya. Jangan sampai kita ini termasuk kelompok. Ya, di mana-mana itu mesti ada, Pak. Orang itu butuh kerjasama yang luar biasa, Pak. Begitu ana wong copet-copet itu langsung balik malah melu tulung-tulung apa kepriye carane ini. Anak kursus ini. Anak guru besar anak dukun yang maning luar biasa. Maka kita menjauhi dari yang perilaku-perilaku berbuat. Kita menjadi supporter kebaikan, menjadi pendukung-pendukung kebaikan, ya semampunya kayak gitu. Sing nom dengan tenaganya, sing tua dengan doanya, sing sugih dengan dananya dan seterusnya. Nah, yang berikutnya ini yang ke-9 adalah orang yang boros, pemboros. Niki. Kaum pemboros, Pak. Siki boros mal kepenak siki lah ya. Siki gampang banget ngetengna duit lah. Ya, maka kita ini berusaha supaya jangan menjadi kaum pemboros. Ya, sedang-sedang saja, biasa sajalah. Pertengahan antara bakhil dan israf. Nah, jadi naik golek koret teman-teman tuh anu bakhil gue. Ya madang uli karo dages ya uli ya halal, tapi nek karo dagus boy. Ya sekali-kali karo mandan dhuwure dages apa tempe ya gue. Dhuwure tempe apa misalnya endog, dhuwure endog. Iwak nah itu. Biasa saja, Pak. Jadi jangan bakhil tapi jangan israf, jangan berlebihan, jangan boros. Jadi sekarang orang hidup itu kalau kata Mbah itu karena dia tidak hidup apa adanya dengan yang ada. Ku sing merekna wong rekasa, Pak. Jadi memaksakan diri. Maka ini kita berusaha supaya jangan menjadi orang-orang yang boros. Biasa saja, wajar-wajar saja ini. Innahu la yuhibbul musrifin, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Berlebih-lebihan Pak kita. Ya biasa saja, wajar-wajar saja. Biasa saja. Nah, yang terakhir ini Bapak Ibu Saudara sekalian adalah orang yang senang dan bangga dengan maksiat. Jadi orang-orang yang bangga dengan perbuatan dosa itu tidak disukai oleh Allah. Harusnya kita kan malu ya Pak ya. Maka hadis Nabi itu al-haya'u minal iman. Malu adalah sebagian dari iman. Malu yang bagaimana? Malu berbuat maksiat, malu berbuat dosa dan sebagainya. Umur kita tambah tua, kira-kira tambah dosanya apa tambah kebaikannya? Nah ini. Maksiatnya nambah apa maksiatnya ngurangi? Lagi zaman nom maksiatnya mungkin orang pati canggih kayak seniki, orang pati akeh, orang nemen-nemen. Paling-paling jonjangan dos-dosan dan sebagainya. Sekarang kan maksiatannya variasi macam-macam yang kadang-kadang diketahui oleh orang lain dan itu datang dengan sendirinya dan dilakukan terus-menerus. Maka kita ini jangan sampai bangga berbuat maksiat. Apalagi nanti di share nang Facebook, nang Twitter, nang ngaring di bangga dengan kemaksiatannya. Nauzubillah min dzalik. Nah, inilah diantaranya beberapa kelompok golongan orang-orang yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita berusaha menjadi orang-orang yang dicintai, yang disukai Allah, dan kita menghindarkan diri dari orang-orang yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Monggo dilanjut Pak anggenipun medang nggih. Sawetawis monggo kita pungkasi kanthi waosan hamdalah sareng-sareng. Alhamdulillah. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.